Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Semuanya, bangkitkan semangatmu. Komandan Kiri berteriak, kami, kelompok tentara bayaran pemula, adalah kelompok tentara bayaran terkuat di alam bela diri surgawi, semuanya, telan semua jenis ramuan dan obat-obatan, tunggu perintah saya, bentuk irisan dan keluar. Hong Yu, kamu memimpin jalan nanti, aku akan tetap di sisi Tuan Muda dan melindunginya dan Tuan Yun Xiao. Hong Yu adalah komandan kanan, sedangkan nama komandan kiri adalah Zhu Lei, mereka berdua seperti saudara, dan mereka memiliki pemahaman diam-diam. Hailin berjuang, Komandan Zuo, Anda dan komandan Anda akan membuka jalan, saya bisa menjaga diri saya sendiri, itu hanya binatang iblis tingkat 3, ini adalah perintah. Wajah Zhu Lei tenang, dan dia menutup mata terhadap kata-katanya. Komandan Zuo, kata Yun Xiao sambil tersenyum, Anda bisa melanjutkan dan membuka jalan, dengan dua pembangkit tenaga listrik Grandmaster bela diri di depan, mereka akan dapat dengan cepat membersihkan jalan. Saudara Hailin menyuruh aku, Ling Er, dan Yun Sang untuk melindunginya, jadi dia akan baik-baik saja. Iya, Hailin sangat gembira, Nona Ling Er juga seorang Grandmaster bela diri, Tuan Muda Yun dan Nona Yun Sang sama-sama Raja bela diri, dengan mereka bertiga di sisiku, aku akan baik-baik saja. Baru pada saat itulah ekspresi Zhu Lei rileks, dan dia berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu aku harus merepotkan Tuan Muda Yun dan dua lainnya, selama kita bisa kembali hidup-hidup kali ini, kelompok tentara bayaran pemula pasti akan berterima kasih. Meskipun saya tidak tahu mengapa kalian bertiga ingin pergi ke hutan lagu ringan, selama kelompok tentara bayaran pemula kami ada di sini, tidak peduli apa yang ingin kalian bertiga lakukan, Wakil Kapten Hai Bei Fei akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Dia hanya eksistensi tingkat menengah dalam kelompok tentara bayaran, jadi dia tidak punya hak untuk menyetujui apapun. Untuk saat ini, dia hanya bisa berjanji pada Yun Xiao dan yang lainnya untuk melakukan yang terbaik untuk melindungi Hailin, dan semuanya bisa didiskusikan ketika mereka kembali ke hutan lagu yang lembut. Bagaimana mungkin Yun Xiao tidak tahu apa yang dia maksud? Untuk menghilangkan keraguan yang lain, dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku harus merepotkan kelompokmu. Pada saat ini, tandu mewah tempat Hailin duduk telah ditinggalkan di tanah, dan sebuah kereta yang ditarik oleh dua kuda naga telah diganti, bersiaplah, semuanya, kata Yun Xiao sambil berdiri di depan mobil, saya akan membakarnya. Dia menyulap seni dengan satu tangan, dan seberkas cahaya melintas di antara alisnya, api bumi teratai biru langsung naik dan menyebar ke segala arah, apinya sangat kuat sehingga tidak hanya sangat panas, tetapi juga memancarkan gelombang aura elemen, kemanapun mereka lewat, terdengar jeritan kesakitan dan aroma daging panggang memenuhi udara. Tikus roh yang dipanggang oleh api bumi teratai biru sangat harum sehingga Yun Xiao meneteskan air liur saat dia menciumnya, dan perutnya mulai menggeram. Hailin menatapnya dengan heran, saat ini, dia mungkin satu-satunya yang masih ingin mencium bau dagingnya. Ding Ling Er dan Luo Yun Sang juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, meski baunya sangat harum, ketika mereka melihat penampilan tikus roh yang jelek itu, mereka berdua merasakan perut mereka bergejolak dan menutupi hidung mereka. Zhu Lei tiba-tiba berteriak, auranya melonjak ke langit, semuanya, serbuk denganku. Pedang di tangannya berkedip saat dia meraung dengan sekuat tenaga, dan cahaya keemasan menebas, kekuatan pedang itu mengesankan, dan daging dan darah tikus roh yang tak terhitung jumlahnya berceceran saat jalan berdarah dipotong. Pada saat ini, karavan sudah membentuk-bentuk baji, di bawah kepemimpinan kedua komandan, mereka bergegas di sepanjang lorong. Namun, sebelum mereka bisa berlari sejauh 100 meter, mereka diblokir oleh tikus spiritual di kedua sisi. Pedang mengejutkan surga tanpa bayangan. Pecah. Hong Yu berteriak, pedang di tangannya langsung dibuka, cahaya dingin mengembun di udara dan tidak menghilang, itu berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya dan terbang keluar, menyebabkan darah berceceran. Para penjaga di sekitar mereka juga menjadi waspada dan menggunakan semua jenis gerakan membunuh. Hidup dan mati akan ditentukan pada saat ini. Mereka mulai menyerang. Situ Heng, yang berdiri jauh, berseru.
Tuan Gu mencibir, itu mencari kematian, gelombang tikus akan terus bergerak bersama mereka, jika kita tetap di tempat kita sekarang dan membuang waktu, kita mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tapi sekarang, hehe. Wajah Si Tu Heng juga dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata, meskipun mereka hanya tingkat 3, ada puluhan ribu dari mereka. Aku juga ingin melihat seperti apa penampilan mereka ketika mereka terkubur di perut tikus, haha. Wajah Tuan Gu penuh dengan senyum dingin, tetapi tiba-tiba pupil matanya menyusut dan dia mengerutkan kening, apa yang terjadi? Ada apa? Si Tu Heng melihat ekspresinya dan firasat buruk muncul di hatinya. Mata Tuan Gu berkedip dingin dan dia berkata dengan heran, bagaimana tikus-tikus spiritual itu mati begitu cepat? Jantung Si Tu Heng berdetak kencang, dia melihat ke atas dan melihat bahwa karavan itu telah menyerbu ke depan sejauh ratusan meter, kemanapun mereka lewat, sekelompok tikus spiritual akan mati, hampir setiap seniman bela diri akan mati dalam satu gerakan. Mungkinkah tikus-tikus roh ini, waktunya habis dan mereka mulai menyerah? Dia bertanya dengan kaget. Tuan Gu mengertakkan gigi dan berkata, tidak, pasti ada yang salah. Lihatlah para Grandmaster bela diri itu, mereka dapat membunuh lebih dari selusin tikus roh tingkat 3 dengan satu gerakan, selain itu, serangan tikus roh telah sangat melemah. Pasti ada ahli di karavan. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Si Tu Heng kaget, mereka akan bergegas keluar dari gelombang tikus. Wajah Tuan Gu suram, dia menatapnya sebentar dan berkata, yang pertama akan gagal, namun, arah mereka bergegas adalah jalan kembali ke hutan, masih ada pertunjukan bagus yang menunggu mereka, jadi apa yang perlu dipanik? Saya ingin melihat siapa yang tidak baik. Zulei melihat ke ujung gelombang tikus di depannya dan berteriak kegirangan, semuanya, tunggu. Kami akan bergegas keluar. Semangatnya sangat terbangkitkan, dan dengan setiap tebasan pedangnya, sejumlah besar tikus roh dipotong-potong, kecurigaan muncul di hatinya, merasa bahwa tikus-tikus roh ini semua tampak sedikit putus asa. Semua orang sangat gembira, dan mereka semua bersemangat tinggi, tidak hanya Zulei, tetapi semua orang juga merasa bahwa itu menjadi sangat mudah untuk menghadapinya, tikus-tikus roh itu sepertinya telah minum obat, bahkan tangisan mereka sangat lesu. Hati Hailin sedikit bergejolak, dia sepertinya merasakan semacam fluktuasi yang datang dari tubuh Yun Xiao, dan kekuatan garis keturunannya tampaknya agak ditekan saat ini, namun, fluktuasinya samar, dan dia tidak yakin. Ada senyum di mata Yun Xiao, dia secara bertahap memperluas wilayah apinya, dan di bawah kekuatan wilayah ini, semua tikus roh benar-benar terkendali, jika dia tidak takut menarik perhatian, dia bisa langsung menggunakan kekuatan wilayahnya dan langsung membunuh puluhan ribu tikus roh kelas 3 ini. Dengan cara ini, karavan berhasil keluar dari gelombang tikus tanpa kematian. Itu bagus. Wajah Zulei dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata, semuanya, jangan istirahat, cepat kembali ke kota. Kita akan aman selama kita kembali ke hutan. Semua orang merasa seperti baru saja selamat dari bencana dan mulai berlari liar di tanah iblis, saat dia menyaksikan gelombang hitam tikus secara bertahap bergerak lebih jauh, suasana hatinya berangsur-angsur membaik. Setelah berlari sebentar, Yun Xiao tiba-tiba berkata, semua orang harus istirahat, jika ini terus berlanjut, tidak ada yang bisa bertahan. Ayo cepat kembali ke kota sementara kita masih memiliki satu napas tersisa, jika tidak, kita harus menunggu sampai besok sebelum langit menjadi gelap, kata Zulei. Bagaimana jika kita bertemu dengan musuh? Yun Xiao mengerutkan kening, bagaimana jika kita berlari seperti ini tanpa memperhatikan kekuatan fisik kita? Jelas bahwa seseorang merencanakan melawan kita. Lumayan. Wajah Hong Yu menjadi gelap dan dia berteriak, semuanya, berhenti dan istirahat. Zulei juga sepertinya berpikir bahwa itu masuk akal dan tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya, dia berjalan ke sisi Hailin dan bertanya dengan prihatin, Tuan Muda, bagaimana perasaanmu? Wajah Hailin sedikit pucat, dan rambutnya berlumuran keringat, dia terkekeh dan berkata, tidak apa-apa, saya sedang duduk di gerbong dan tidak bergerak, apa yang bisa terjadi? Zulei menganggukkan kepalanya, dia melihat ke langit dan berkata, sepertinya kita tidak akan bisa kembali ke kota sebelum gelap. Selama semua orang aman, tidak masalah jika kita terlambat, kata Hailin sambil tersenyum. Apa? Yun Sang bertanya dengan heran, tidakkah kamu bertanya-tanya siapa yang melakukan ini padamu? Petik 2.
Zulei tersenyum dan berkata, berbagai konflik di hutan lagu cahaya jauh lebih rumit daripada yang terlihat di permukaan, semua jenis pembunuhan bisa terjadi kapan saja, dan ini bukan pertama kalinya kita menemukannya, hanya saja kali ini sangat berbahaya, dan untungnya, seluruh tim lolos dengan selamat. Hong Yu juga menghela nafas, ada banyak pembunuhan balas dendam di mana Anda bahkan tidak tahu siapa pihak lain atau mengapa Anda menyerang. Tujuan utamanya sekarang adalah untuk melindungi tuan mudanya dan kembali ke hutan lagu yang lembut dengan selamat, bukan untuk mencari tahu siapa musuhnya. Masalah ini akan dilakukan ketika mereka kembali, namun, musuh kali ini sangat kuat, mereka tidak akan sederhana. Yun Sang tercengang, ternyata mereka sudah terbiasa, benar-benar tak terbayangkan bahwa dia tidak menjadi gila setelah hidup dalam bayang-bayang pembunuhan sepanjang hari. Wajah Zulei mengungkapkan ekspresi hormat saat dia berkata dengan penuh semangat, itu sebabnya kami berharap pemimpin itu dapat memimpin hutan ke masa depan yang sama sekali baru. Sepertinya kamu percaya dan setia kepada Kaisar Haolian muda, kata Dingling sambil bermain dengan rambutnya. Bahkan ekspresi Hailin berubah menjadi serius, Tuan Haolian akan menjadi raja tentara bayaran sejati dan memulai era baru di hutan lagu cahaya. Namun, Yang Mulia Linglung, dia memandang Dingling, dan Luo Yunsang, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh, bahkan Zulei sedikit mengernyit. Tapi apa? Dingling, dan Luo Yunsang bertanya hampir bersamaan. Tapi dia benar-benar cabul, dia ingin naik ke tempat tidur dengan setiap wanita cantik yang dilihatnya, Yun Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Ekspresi kedua wanita itu berubah pada saat yang sama, mengungkapkan penghinaan, rasa malu, dan kemarahan. Bian ini, tuanku memang memiliki kebiasaan buruk, kata Hailin canggung, tapi jangan khawatir, Anda menyelamatkan karavan kami dan merupakan dermawan dari kelompok tentara bayaran pemula, Tuan tidak akan melakukan apapun pada kalian berdua. Merasa sedikit pusing, Yun Sang berkata, bagaimana jika aku tidak menyelamatkanmu? Hehe, itu akan merepotkan, Zulei tertawa. Raja tentara bayaran apa? Dingling, marah dan memarahi, itu jelas raja tentara bayaran. Mengapa Gu Fei yang tidak membunuh sampah ini dengan satu pukulan telapak tangan? Dia menatap tajam pada Yun Xiao. Entahlah, kata Yun Xiao canggung, sampai jumpa lain kali. Hailin tertawa, saya mendengar bahwa Tuan Pemimpin, Tuan Gu Fei Yang, juga sosok yang tidak sopan, keindahan tak tertandingi yang pernah saya lihat dapat mengelilingi alam bela diri surgawi 2 kali jika mereka berpegangan tangan. Yun Xiao, hehe, Dingling, tertawa terbahak-bahak, melihat wajah malu Yun Xiao, dia mendengus dan berkata, bukankah itu benar, Tuan Muda Yun? Pernahkah Anda mendengarnya? Petik 2, Yun Xiao memasang wajah lurus dan berkata dengan nada benar, Tuan Gu Fei yang dikenal karena bakat dan kecantikannya, perwujudan pahlawan dan ksatria, dia mengambil tanggung jawab untuk mengubah suasana sosial dan meningkatkan kualitas batin orang-orang muda, menyebabkan dia tetap melajang sepanjang hidupnya. Mata Zulei berbinar dan dia berkata, jadi Tuan Yun Xiao juga pengagum Tuan Gu Fei Yang. Setelah saya mempelajari kehidupan Tuan Gu Fei Yang, saya sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Apa kesimpulan? Yun Xiao mengerutkan kening, apa kesimpulan? Petik 2. Orang-orang di sekitar mereka juga menjulurkan leher mereka, gosip semacam ini adalah yang paling menggugah selera, apalagi sosok yang begitu berpengaruh, Hailin juga tertarik. Zulei berbisik misterius, kamu tidak boleh memberitahu komandan resimen kami. Menurut penelitian saya, alasan mengapa Gu Fei yang tetap tidak menikah sepanjang hidupnya adalah karena dia memiliki beberapa rahasia yang tak terkatakan tentang seorang pria. Rahasia apa yang tak terkatakan? Kerumunan berkumpul di sekelilingnya, meregangkan leher mereka seperti bebek. Hehe, sulit untuk mengatakannya, semua orang tahu, Zulei tertawa seperti monyet dan berkata, hanya beberapa hal itu, impoten dan impoten tapi tidak tegas, keras tapi tidak lama, impoten untuk waktu yang lama, impoten tapi tidak halus, impotensi tapi tidak tebal, tebal tapi tidak hidup, piksiu. Wajah Yun Xiao berubah menjadi ungu, dan matanya menyemburkan api, seolah-olah dia akan bergegas dan membunuh seseorang. Zulei terkejut dengan penampilannya dan berkata, jangan ragukan aku punya alasanku, semuanya, kemarilah, dia memberi isyarat tangan dan berkata, saya di sini,
saya memiliki banyak hasil penelitian lainnya, ayo, izinkan saya membagikannya kepada semua orang, Gu Fei yang ini kemungkinan besar akan menjadi subjek ejekan. Sekelompok orang segera menjadi tertarik dan pergi, bahkan Heilin turun dari kereta dan meremas kepalanya. Dingling, memandang Yun Xiao dan berkata dengan senyum aneh, Tuan Muda Yun, apakah itu benar-benar masalahnya? Maka Anda harus mengambil tindakan pencegahan. Perusahaan perdagangan Tianyuan kami memiliki formula untuk pil Hercules yang diturunkan dari zaman kuno. Setelah memurnikannya dan meminumnya, Anda tidak hanya akan sembuh total, tetapi Anda juga akan sekuat sapi. Senyum menggoda muncul di sudut mulut Yun Xiao saat dia menatap payudara lembut Dingling, dengan tatapan penuh nafsu dan berkata, sepertinya Nona Ling, sangat berpengetahuan. Lain kali, bawakan aku beberapa pil lagi untuk mencoba efeknya. Ketika Dingling, melihat mata Yun Xiao menatapnya dari atas ke bawah dan senyum jahatnya, dia tersipu karena malu. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis, dan tidak mungkin dia bisa menang melawan tangan tua seperti Yun Xiao. Sekelompok orang berbicara, dan tertawa di tanah iblis, menyebabkan tawa dari waktu ke waktu. Dia tidak merasa seperti baru saja melarikan diri dari pertempuran hidup dan mati. Beberapa orang yang mengamati dari dekat dari kejauhan semuanya memiliki ekspresi gelap dan mata kabur. Tuan Gu, mereka sudah berhenti, apa yang harus kita lakukan? Tanya si Tu Heng setelah mengamati sebentar. Tuan Gu menatapnya dengan jijik dan memarahi, kamu seorang ahli, jadi mengapa kamu bertanya padaku apa yang harus dilakukan sepanjang hari? Formasi saya tepat di depan mereka, bahkan jika mereka memulihkan kekuatan mereka bisa melupakan menyerang. Saya ingin melihat bagaimana ahli di karavan akan mengambil langkah saya selanjutnya. Matanya berkedip karena kegembiraan. Si Tu Heng, di sisi lain, telah ditegur. Dia sangat marah sehingga wajahnya menjadi pucat. Namun, orang di depannya adalah seseorang yang telah dibayar mahal oleh petinggi untuk dipekerjakan, jadi dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Dia hanya bisa menelan amarahnya dan menghibur semua wanita di silsilah keluarga pihak lain di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa kuat Anda, hanya ada beberapa orang di dunia yang dapat mematahkan suunan penghubung roh 7 putaran yang telah saya letakkan, Gu Yuesheng. Ekspresi bangga melintas di wajah Gu Yuesheng saat dia menatap dingin di depannya. Setelah karavan beristirahat sebentar, mereka mulai bergerak maju perlahan. Mereka tidak bisa kembali ke kota sebelum gelap, jadi mereka tidak terburu-buru. Ada hutan di depan, yang merupakan tempat yang paling mungkin bagi musuh untuk menyergap. Mengapa kita tidak beristirahat di sini dan menyerang besok pagi? Karavan berjalan di tanah datar yang luas. Zulei melihat ke kejauhan dan berkata, kita akan beristirahat di tempat setelah 3 li. Yun Xiao melihat ke depan dan tiba-tiba berkata, saya pikir lebih aman untuk memasuki hutan. Di padang gurun, musuh berada dalam terang sementara kita berada dalam kegelapan. Begitu kita memasuki hutan, kita akan memiliki perlindungan dan semua orang akan berada dalam kegelapan. Ini akan adil. Zulei tertegun sejenak, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, hehe, meskipun seni Tuan Yun Xiao luar biasa, seni bela dirinya juga tidak biasa, namun, dia mungkin orang luar untuk membakar, membunuh, dan menjarah. Hal semacam ini dapat dilakukan dengan cara apapun yang memungkinkan. Semakin tersembunyi, semakin mudah untuk menyerang. Ekspresi Yun Xiao acuh tak acuh, dan dia tidak berbicara lagi. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa padanya kecuali mereka adalah ahli hebat di antara kaisar bela diri. Bahkan jika dia menghadapi keberadaan tingkat ini, dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Karena itu, dia tidak keberatan. Segera, hutan yang terus-menerus muncul di depan mereka. Zulei membuat gerakan berhenti dan berkata, siapkan kemah di tempat. Karavan bergerak cepat, beberapa tenda didirikan di tempat, dan api unggun dipasang di sekitarnya. Asap abu-abu naik dalam spiral. Mereka benar-benar mendirikan kemah di depan hutan. Si Tu Heng, prediksimu memang efektif. Gu Yuesheng, yang berdiri di kejauhan, memiliki tatapan aneh di matanya. Si Tu Heng terkekeh dan berkata dengan bangga, Zulei dan Hong Yu, kedua ikan kecil itu, meskipun mereka memiliki anggota tubuh yang kuat, otak mereka terbatas. Saya bisa melihat melalui niat mereka dengan pikiran santai. Gu Yuesheng tidak berbicara lagi, sebaliknya,
dia melihat ke langit tanpa menggerakkan matanya. Tiba-tiba, Si Tu Heng merasa itu membosankan, ada beberapa kali dia ingin bertanya, tetapi dia takut dia akan ditegur dan kehilangan muka. Dia berdiri di sana dengan ekspresi bosan dan menyilangkan tangannya di dadanya. Setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk memejamkan mata dan beristirahat. Mereka ada di sini. Gu Yueseng tiba-tiba berkata, ada tatapan aneh di matanya. Si Tu Heng tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah tatapannya. Dia melihat cahaya bintang muncul di langit. Awalnya, hanya ada satu bintang, kemudian, jumlah bintang berangsur-angsur meningkat. Di antara bintang-bintang di langit, satu bintang tiba-tiba tampak jatuh, setelah bergoyang ke kiri dan ke kanan, akhirnya kehilangan posisi semula dan jatuh dari langit. Di karavan yang sedang berkemah di hutan belantara, Ding Ling tiba-tiba menatap langit dan berkata dengan heran, lihat, ada meteor. Karavan itu penuh dengan pembudidaya bela diri, banyak dari mereka sudah memejamkan mata dan mulai berkultivasi, tidak ada yang punya waktu untuk peduli dengan kesenangan gadis kecil ini, apalagi di hutan belantara, ada meteor setiap hari, jadi dia sudah lama merasa mual. Sangat indah. Hanya Yun Sang, yang juga seorang gadis, yang bisa melihat bintang di matanya, dia terus mendorong Yun Xiao, yang berada di sebelahnya, dan berkata, Tuan Muda Yun, lihat. Sungguh malam berbintang yang indah. Yun Xiao tersenyum kecut, dia juga ingin berkultivasi dengan damai, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengangkat matanya dan melihatnya. Saat dia melihat bintang jatuh, matanya yang tenang dan acuh tak acuh tiba-tiba menyusut, dia melompat dengan suara, teng, dan menatap langit berbintang dengan wajah kaget. Tindakannya langsung mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Hailin berkata dengan heran, Tuan Yun Xiao, ada apa? Yun Xiao menatap bintang jatuh yang melintasi langit dengan ekspresi yang sangat serius saat dia berkata, itu bukan meteor, ini adalah starlight yang dibentuk oleh konvergensi kekuatan bintang, tampaknya jatuh ke arah kita. Apa? Semua orang melompat dan melihat ke langit dengan tidak percaya. Zulei juga menatap sebentar dan berkata, itu tidak mungkin, kan? Siapa yang benar-benar bisa mengekstraksi kekuatan bintang-bintang? Bahkan penguasa bela diri dari surga ke-9 tidak bisa melakukannya, kan? Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata, semudah memutar tangan seseorang untuk kaisar bela diri dari 9 surga untuk mengekstrak kekuatan bintang, tetapi ini bukan ekstraksi sederhana, seseorang pasti telah menggunakan teknik rahasia, dan itu tidak bisa menjadi serangan sederhana, jika tidak perlu melalui begitu banyak masalah. Ada seorang ahli di sisi lain, apa tujuannya? Lalu apa yang harus kita lakukan? Hailin terkejut, mengapa kita tidak segera maju ke hutan? Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah terlambat, cahaya bintang jatuh terlalu cepat, segala sesuatu dalam jarak 100 mil berada dalam jangkauan serangannya, sebaiknya kita memikirkan cara untuk membela diri. Segera masuk ke formasi, teriak Zulei, buka penghalang dan lindungi Tuan Muda. Pikirannya sederhana dan setia, jika mereka mengalami masalah, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah melindungi Hailin. Semua seniman bela diri membentuk lingkaran dan menyuntikkan Zen Qi mereka ke telapak tangan mereka. Segera, penghalang kuning pucat ditopang, mengelilingi semua orang, mereka semua menatap bintang jatuh dengan wajah serius. Yun Xiao sedikit mengernyit tetapi tidak mengatakan apa-apa, dia tidak tahu tujuan pihak lain mengekstraksi kekuatan bintang, jadi dia hanya bisa menunggu dan melihat. Cahaya meteor menjadi semakin kuat, dan itu benar-benar jatuh ke hutan belantara, mata semua orang membelalak, dan keringat dingin menetes. Kekuatan bintang-bintang seperti kekuatan langit, membuat mereka merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka. Gu Yueseng, yang berdiri di kejauhan, menatap cahaya bintang, dia juga sedikit gugup, dia memberi isyarat dengan tangannya dan menunggu dengan tenang. Ketika starlight masih beberapa ribu meter dari tanah, dia akhirnya bergerak. Meminjam kekuatan bintang, bintang yang bergeser, penyaluran roh. Dia berteriak dan tangannya bersinar dengan seni spiritual, seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi putih pucat seolah-olah dia telah kehilangan semua darahnya, tubuhnya juga sedikit gemetar. Cahaya bintang tiba-tiba mulai menyebar 1000 meter di atas tanah, seperti kembang api, itu memenuhi seluruh langit dan menerangi bumi seolah-olah siang hari. Setelah cahaya menyebar, itu tidak hilang, sebaliknya, secara bertahap menyebar seperti danau yang terbalik di langit, memantulkan bayangan bumi.
Aura brutal menyebar dari cahaya bintang. Yun Xiao menatapnya dengan linglung dan berkata dengan tidak percaya, ini adalah Xuan Ni, teknik psikis. Petik 2. Ding Ling, terkejut, teknik rahasia psikis. Bukankah ini teknik yang sudah lama hilang? Itu tidak hilang, kata Yun Xiao, hanya saja sangat sedikit orang yang mengolahnya. Seseorang harus sangat berbakat dalam alkimia untuk melemparkan keterampilan rahasia seperti itu, dan itu akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh. Pihak lain pasti telah menggunakan teknik rahasia untuk mengekstrak kekuatan bintang karena kekuatannya tidak cukup. Dengan menggunakan kekuatan bintang untuk terhubung dengan roh, dia bisa memanggil binatang iblis tingkat yang sangat tinggi. Mengaung, sebuah kaki besar melangkah keluar dari cahaya bintang, diikuti oleh raungan keras. Tekanan binatang iblis menyebar di hutan belantara, mengguncang hati semua orang. Tuan Yun Xiao, apa level yang sangat tinggi? Ekspresi Zhu Lei berubah drastis. Saat Yun Xiao menyaksikan binatang iblis itu berangsur-angsur muncul, dia bergumam, saya pikir dia setidaknya seorang kaisar bela diri dari alam 7 rasi bintang, kan? Binatang iblis alam kaisar bela diri. Semua seniman bela diri terkejut, rambut mereka berdiri tegak dan wajah mereka menjadi pucat, mereka berada di ambang keputusasaan. Ding Ling, juga terkejut dan sangat khawatir, meskipun Yun Xiao secara pribadi telah menekan 7 kaisar bela diri di Yanwu, dia mengandalkan medan dan berbagai kartu truf. Binatang iblis itu secara bertahap mengungkapkan penampilan aslinya, kepalanya putih keabu-abuan seperti kucing luwak, matanya merah, dan seluruh tubuhnya berwarna hijau seperti tinta. Di belakang tubuhnya yang besar ada sepasang sayap putih kecil, yang membuatnya terlihat agak lucu. Peringkat ke-7, itu binatang iblis peringkat ke-7. Di kejauhan, Si Tu Heng terkejut saat dia berteriak kaget, ki iblis yang datang dari langit membuatnya merasa kedinginan. Gu Yuesheng juga gemetar, wajahnya sangat pucat sehingga hampir transparan. Haha, itu sebenarnya makhluk peringkat 7, kekuatan bintang-bintang di hutan belantara terlalu kuat, ini pertama kalinya aku memanggil keberadaan seperti itu. Tuan Muda Yun, Yun Sang memandang Yun Xiao dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Petik 2, Yun Xiao tersenyum dan berkata, jangan panik, semuanya, meskipun binatang iblis ini adalah yang tingkat ke-7, ia tidak memiliki kecerdasan apapun, ia hanya tahu cara membunuh, itu tidak menakutkan. Hailin terbatuk keras dan berkata dengan senyum pahit, Tuan Yun Xiao, Anda benar-benar mengagumkan, kamu masih bisa tetap tak kenal takut dan tenang di bawah tekanan binatang iblis kaisar bela diri, meskipun kecerdasan binatang iblis ini tidak tinggi, kekuatannya jelas, matanya merah dan niat membunuhnya sangat berat, saya khawatir kita tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa putaran. Wajah Zhu Lei pucat, dan dia berkata dengan tekad untuk mati, jangan khawatir, Tuan Muda, aku akan memastikan kamu kembali hidup-hidup apapun yang terjadi. Saat pertahanan rusak, biarkan Hong Yu menggendong Tuan Muda dan melarikan diri dulu, sedikit rasa malu melintas di wajahnya saat dia berkata, Tuan Yun Xiao, saya tidak merawat Anda dengan baik. Yun Xiao tersenyum, tidak perlu dipisahkan oleh hidup dan mati, saya memiliki senjata tingkat yang dalam, mungkin saya dapat dengan mudah menghindari bencana ini. Senjata tingkat mendalam apa? Hailin sangat gembira ketika dia mendengar bahwa dia harus melarikan diri sendirian, kepalanya bergetar seperti genderang mainan, untuk beberapa alasan, dia tampaknya sangat mempercayai Yun Xiao. Mengaung, seluruh tubuh binatang iblis itu muncul, matanya yang haus darah menatap orang-orang di tanah, memancarkan cahaya merah darah, akhirnya, ia meraung dan bergegas turun. Kekuatan seorang kaisar bela diri sudah menghancurkan bumi, dan ditambah dengan ki yang kejam pada binatang iblis, siapa yang tahu berapa banyak makhluk yang telah dibunuhnya. Di bawah tanggung jawabnya, semua makhluk di sekitarnya gemetar, semua orang di karavan menjadi pucat, dan mereka bahkan tidak memiliki keinginan untuk melawan. Dengan kilatan cahaya di tangan Yun Xiao, cincin roh surgawi muncul, dan cahaya putih berkedip satu demi satu. Dia menunjuk jarinya dan cincin roh itu segera terbang keluar, langsung bergegas keluar dari batas pelindung, itu tiba-tiba mengembang di udara dan mengembang tanpa batas, sejajar dengan cahaya bintang di langit, itu seperti dua permukaan air, saling berhadapan. Mata merah binatang iblis itu menunjukkan sedikit penghinaan, energi besar meledak dari telapak tangannya, dan meraung saat bergegas turun, seolah-olah ingin menghancurkan air di bawah.
Senjata tingkat mendalam macam apa itu? Tanya Si Tu Heng dengan heran, ritme alat yang dipancarkannya setidaknya adalah keberadaan tingkat ketujuh. Gu Yueseng juga mengerutkan kening, dia kemudian tertawa dan berkata, jadi bagaimana jika itu adalah persenjataan tingkat ketujuh? Bisakah itu menghentikan binatang iblis ini di alam kaisar bela diri? Begitu dia selesai berbicara, dia melihat binatang iblis di kejauhan bergegas ke cincin roh surgawi dan menghilang sepenuhnya. Bersamaan dengan itu, ki dan tekanan iblis yang mengerikan juga menghilang. Setelah beberapa napas, mereka masih belum muncul. Kemudian, cincin roh surgawi berubah menjadi seukuran kepalan tangan dan terbang ke karavan. Seluruh langit sangat cerah, dan langit berbintang sangat cemerlang, itu benar-benar sunyi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Gu Yueseng, Ying Luo, Zhen, Tuan Gu, di mana binatang iblis itu? Tanya Si Tu Heng. Gu Yueseng menjawab, tidak, saya tidak tahu, dia harus segera keluar, Ying Luo. Si Tu Heng, haha. Semua orang di karavan tercengang, mereka tidak bisa menoleh saat mereka melihat langit yang sunyi. Hailin adalah orang pertama yang pulih dan berkata, "Ye Tuan Muda Yun, di mana binatang iblis itu?" Senjata tingkat mendalam saya ini disebut cincin roh surgawi, kata Yun Xiao sambil tersenyum, itu bisa langsung membuka kekosongan. Binatang iblis yang tidak berotak itu baru saja bergegas masuk dan sekarang bersembunyi di kehampaan, kecuali ia memiliki kekuatan untuk memecah kekosongan, ia akan tinggal di sana selama sisa hidupnya. Zulei juga sadar kembali dan tercengang, dia berkata, binatang iblis alam kaisar bela diri peringkat ketujuh pergi begitu saja. Petik 2. Jika kamu tidak puas, Yun Xiao memutar matanya ke arahnya, aku bisa membuka kehampaan lagi dan membiarkanmu masuk untuk bertarung dengannya. Wajah Zulei langsung memucat saat dia melambaikan tangannya. Yun Xiao melirik kekuatan bintang di langit, yang perlahan menghilang, dengan lambaian tangannya, serangkaian rune terbang dari tangannya, dia terus mengubah gerakan tangannya, dan susunan yang kuat terbentuk di langit, kekuatan bintang di langit. Sepertinya terpengaruh dan ditarik ke bawah. Tidak mudah untuk menarik kekuatan bintang-bintang di sini, pihak lain pasti seorang alkemis yang berspesialisasi dalam seni rahasia, tidak ada alkemis biasa yang akan mempelajari seni mengekstraksi kekuatan bintang atau seni kekuatan psikis. Dia membuat segel tangan, dan kekuatan bintang-bintang dengan cepat diserap oleh formasi, bergegas ke karavan dan menyebar. Alkemis rahasia ini tidak mempelajari dao sihir sepanjang hari, tetapi hanya berspesialisasi dalam hal-hal berbahaya. Yun Xiao berkata dengan santai, semuanya, duduk dan bermeditasi, serap kekuatan bintang sebanyak mungkin, ini bagus untuk semua orang. Kelompok seniman bela diri telah lama merasakan kekuatan di dalam Starlight, setelah mendengar ini, mereka segera duduk dan mulai mengedarkan ki sejati mereka, menyerap cahaya bintang dengan sekuat tenaga. Ding Ling, juga duduk dengan gembira, dia adalah Grandmaster bela diri bintang 6, yang paling kuat di karavan. Ketika Yun Xiao melihat ekspresi acuh tak acuh di wajah Yun Sang, hatinya bergetar, Guru Yun Sang, ada apa? Hati Yun Sang tenggelam ketika dia mendengarnya memanggilnya seperti itu, aku terlalu lemah untuk berada di sisi Tuan Muda Yun, dan aku sering harus menyeretmu ke bawah untuk menjagaku, aku akan kembali ke senjata tingkat mendalammu dan berkultivasi. Yun Xiao merasa kasihan padanya ketika dia melihat penampilannya yang menyedihkan, dia menghiburnya sambil tersenyum, kemajuanmu sudah sangat cepat, dan ki sejati 9 yang adalah yang terbaik di dunia, jarang menemukan lawan di peringkat yang sama. Hati Luo Yunsang menghangat saat dia mengangguk dan berkata, saya akan bekerja keras pada kultivasi saya dan tidak pernah menjadi beban Tuan Muda Yun, baru kemudian dia tenang dan mulai menyerap kekuatan bintang. Yun Xiao juga duduk bersila dan melatih satu ki teknik kultivasi takdir, kekuatan bintang yang sangat besar melonjak ke dalam tubuhnya, dan setiap inci kulitnya tampak menyerap kekuatan dalam sekejap mata, dalam beberapa napas, nebula samar terbentuk di sekitar tubuhnya, seolah-olah dia berada di lautan bintang. Dia memandang Hailin dengan tidak percaya. Di kejauhan, Si Tu Heng akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Gu, mereka tampaknya berkultivasi dengan kekuatan bintang-bintang. Tuan Gu, tidak ada anggapan, jadi dia menariknya dengan tangannya. Puff, Gu Yueseng,
yang berdiri di depan, menyemburkan seteguk darah, itu berlangsung lama sebelum dia mundur beberapa langkah dengan kulitnya yang pucat, wajahnya suram dan matanya dipenuhi amarah, dia menggertakkan giginya dan berkata, Starlight yang telah saya habiskan begitu banyak usaha untuk menggambar sebenarnya telah menjadi gaun pengantin orang lain. Tuan Gu, kemana perginya binatang iblis itu? Tanya si Tu Heng. Wajah Gu Yueseng penuh dengan keengganan dan kemarahan, dia meraung, senjata tingkat yang mendalam itu pasti memiliki arah luar angkasa, binatang iblisku diteleportasi atau ditarik ke dalam kehampaan. Pasti ada seorang ahli di karavan ini, mereka benar-benar menembus 2 levelku. Si Tu Heng melihat penampilannya yang gila dan merasakan kegembiraan di hatinya, namun, dia dipenuhi dengan penghinaan di dalam hatinya, dia berkata, itu semua karena Anda sampah, dan Anda benar-benar menyalahkan pihak lain karena kuat, kamu membual sebelum keluar, tapi sekarang aku akan melihat bagaimana kamu mengakhirinya. Namun, wajahnya masih mengungkapkan ekspresi serius, dan dia berkata, Tuan Gu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan, adikmu? Gu Yueseng bergegas maju dan meraihnya, Anda adalah Grandmaster bela diri bintang 9, bagaimanapun juga, mengapa Anda bertanya kepada saya apa yang harus dilakukan sepanjang hari? Aku akan hem saudara perempuanmu dan hem seluruh keluargamu. Dia mendorong si Tu Heng menjauh sambil memukuli dan menendangnya, matanya dipenuhi dengan keganasan saat dia menatap karavan di kejauhan dan berteriak, Aku tidak peduli siapa kamu telah bertemu dengan alkemis peringkat 6-ku, Gu Yueseng, kamu sudah mati. Yun Xiao sepertinya merasakan sesuatu, dia membuka matanya sedikit dengan senyum di bibirnya, lalu menutup matanya dan terus berkultivasi. 1 jam kemudian, kekuatan bintang-bintang diserap oleh kerumunan, dan setidaknya setengahnya masuk ke tubuh Yun Xiao. Saya telah menerobos. Saya benar-benar sudah menerobos. Salah satu pembudidaya sangat gembira, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya kemajuan saat dia berteriak kegirangan. Zenki saya juga jauh lebih kuat, kekuatan bintang-bintang ini memang hal yang baik, setidaknya setara dengan 3 bulan kultivasi pahitku. Seorang seniman bela diri menghela nafas dengan emosi saat dia menatap langit berbintang, memperlihatkan ekspresi keinginan. Itu semua berkat Tuan Yun Xiao, dia tidak hanya menyelamatkan nyawa semua orang, tetapi dia juga membantu semua orang untuk menerobos kultivasi mereka. Salah satu seniman bela diri sangat berterima kasih. Kata-katanya beresonansi dengan kerumunan, dan mereka semua memandang Yun Xiao, hanya untuk melihat bahwa dia juga bersinar dengan cahaya kemajuan. Tuan Yun Xiao juga telah menerobos. Tuan Yun Xiao benar-benar jenius yang tiada taranya, kata Hailin dengan iri, ia terkenal dengan seni bela diri dan sihir. Kelopak mata Zulei juga berkedut saat dia berpikir, seorang raja bela diri bintang 3 berusia 15 tahun dan seorang alkemis hebat tingkat kelima, dia benar-benar berbakat, jika dia bisa menerima mereka sebagai kelompok tentara bayaran pemula, dia tiba-tiba berpikir keras. Yun Xiao memandang orang-orang yang datang untuk memberi selamat padanya dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jika di masa lalu, terobosan kecil semacam ini tidak akan menjadi masalah sama sekali dan tidak akan mempengaruhi pikirannya, tapi sekarang, keinginan terbesarnya adalah untuk segera memulihkan kekuatan kehidupan sebelumnya, bahkan perbaikan kecil akan membuatnya sangat gembira. Komandan Zuo, kata Yun Xiao kepada Zulei, ayo lanjutkan, kita akan memasuki hutan lagu yang lembut lebih awal, malam yang gelap bukanlah penghalang bagi perjalanan kita. Zulei mengerutkan kening dan berkata, ada hutan di depan kita, jika gelap dan ada hutan, pasti ada jebakan di sana, tempat ini telah disergap oleh mereka sekali, jadi itu harus menjadi tempat teraman. Komandan Zuo benar, kata Hailin, ayo istirahat, kita akan mulai besok pagi, hatinya sakit karena bawahannya, dan dia takut mereka akan menghadapi bahaya. Yun Xiao mengangguk sedikit, lalu duduk bersila dan mulai berkultivasi. Di kejauhan, Gu Yueseng sepertinya sudah tenang, memanggil monster-monster peringkat 8 telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwanya, selain itu, ki dan darahnya telah menyerang jantungnya, pada saat ini, seluruh tubuhnya sangat lemah. Dia mengeluarkan pil dan menelannya, segera, wajahnya merah, dan dia tampak bersemangat. Penilaian Anda tentang mereka benar-benar akurat, mereka benar-benar tidak memasuki hutan. Gu Yueseng sepertinya memuji si Tu Heng, kemudian,
Ekspresi ganas muncul di wajahnya saat dia berkata, "Untung aku telah memasang jebakan kedua di sini." Awalnya, dia berpikir bahwa tikus yang melahap roh itu sudah cukup, dia tidak menyangka mereka akan melewati 2 putaran berturut-turut. Saya tidak percaya bahwa mereka akan memiliki keberuntungan seperti itu di tahap ketiga. Berdiri di belakangnya, Si Tu Heng tidak berkomentar, sebaliknya, dia mengungkapkan ekspresi sedikit jijik. Awalnya, dia sangat mengagumi Chuli, sekarang, dia secara bertahap meremehkannya, namun, dia hanya berani melakukannya di belakang punggungnya, dia masih harus menghormati di depannya. Di langit di atas ruang terbuka itu, selain menyiapkan formasi pemandu Starlight dengan jimat tembus pandang, saya juga telah menyiapkan formasi pemandu Starlight, ada juga 36 batu luar angkasa dan binatang magma yang sedang tidur terkubur di tanah. Selama kita bisa membangunkan binatang magma, tempat ini akan segera menjadi rawa lava di bawah pengaruh batu spasial. Dia mengeluarkan pelat formasi dan meletakkannya rata di tanah. Lempeng formasi dihiasi dengan beberapa titik putih, dan di tengahnya ada gumpalan tanah. Sekarang adalah area kontrol terbesar, sampah dari kelompok tentara bayaran pemula, kalian semua harus menikmati mandi lumpur api. Hahaha, Gu Yueseng sepertinya telah melihat ekspresi perjuangan di wajah pihak lain, dia tertawa dan dengan cepat menggunakan tangannya untuk merapal mantra, serangkaian rune terbang dari telapak tangannya ke seluruh piring dan seberkas cahaya mulai berputar. Di kafilah yang sedang beristirahat, Yun Xiao tiba-tiba membuka matanya. Dia adalah orang pertama yang merasakan fluktuasi formasi, pupil matanya berkontraksi saat dia menatap tanah, dia langsung melompat dan berteriak, "Hati-hati, semuanya. Ada masalah di bawah tanah." Semua orang dibangunkan dari keadaan meditasi mereka olehnya satu demi satu, mereka semua sangat tercengang, seolah-olah mereka tidak menemukan apa-apa. Zulei juga mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Yun Xiao, Anda salah, bukan? Ini baik-baik saja." Lalu Ying Luo. Tiba-tiba, dia berhenti berbicara, tanah menjadi sangat longgar, dan dalam sekejap mata, kakinya tenggelam. Tidak hanya dia, tetapi seluruh karavan, termasuk kuda naga dan kereta, juga mulai tenggelam, seolah-olah mereka telah menjadi rawa. Memang ada masalah. Zulei kaget, dia mengumpulkan Zen Qi-nya dan hendak terbang, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa Zen Qi yang baru saja dia edarkan telah langsung mengalir ke bumi, seolah-olah telah tersedot. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia menjadi pucat karena ketakutan dan mengedarkan Qi sejatinya lagi, hanya untuk menemukan bahwa itu sama, seolah-olah ada sesuatu di tanah yang akan menyerap Qi sejati segera setelah bersentuhan dengannya. Tidak hanya dia, tetapi semua orang juga menyadari hal ini dan menjadi cemas, banyak dari mereka sudah tenggelam ke pinggang mereka, kuda-kuda naga terus berjuang dan meringkik, tenggelam lebih cepat. "Tuan Muda Yun, apa yang harus kita lakukan?" Ding Ling, juga ketakutan, dia juga jatuh ke pangkuannya. Sejauh ini, Yun Xiao adalah satu-satunya yang lolos dari kemalangan ini dan berdiri di udara. Yun Xiao, di sisi lain, tampak acuh tak acuh saat dia berkata, "Mari kita lihat." Zulei sedikit pusing, "Apa yang masih Anda lihat? Anda satu-satunya yang belum tenggelam, Anda hanya perlu menarik kami keluar satu per satu." Dalam situasi kritis seperti itu, dia tidak menyadari bahwa Yun Xiao benar-benar bisa berdiri di udara dengan basis kultivasi raja bela dirinya. Ketika engkau mengedarkan Qi sejatimu, apakah itu akan mengalir keluar dengan keras dari bawah kakimu, seolah-olah diserap oleh tanah? Tanya Yun Xiao. Ya. Hailin sangat gembira, seperti yang diharapkan dari Tuan Yun Xiao, Anda bisa mengetahuinya sekilas bagaimana kita memecahkannya. Petik 2. Ini memang ruang kosong batu. Batu ruang kosong adalah elemen bumi yang bermutasi, kata Yun Xiao dengan cemberut, ia memiliki kekuatan penyerapan yang tak ada habisnya dari bumi, sangat sulit untuk keluar darinya. Dan jika saya menarik kalian keluar, segera setelah saya bersentuhan dengannya, Yuan Qi Anda akan segera tersedot kering, saya tidak bisa memikirkan cara yang baik saat ini. Ding Ling, cemas dan berkata, bahkan kamu tidak bisa berbuat apa-apa tentang Ying Luo ini. Tiba-tiba, Yun Sang mengerutkan kening, mengapa ada elemen api yang begitu tebal di rawa ini? Sepertinya akan terbakar. Ketika dia mengatakan ini, semua orang juga menyadarinya satu demi satu, mereka semua panik, dan beberapa orang bahkan tenggelam ke leher mereka.
Tidak lama kemudian, gelembung mulai muncul di rawa, memancarkan sejumlah besar panas dan mendidih, warna tanah mulai berubah menjadi merah menyala, dan semua seniman bela diri berkeringat seolah-olah sedang dipanggang. Tuan Muda Yun, ini sangat panas. Saya tidak tahan lagi. Ding Ling, adalah orang pertama yang berteriak, dia tidak bisa menggunakan ki asli untuk melawan di sini, konstitusinya adalah yang paling terluka, Luo Yunsang memiliki tubuh 9 yang, jadi sangat sulit bagi kekuatan api untuk menyakitinya, sebaliknya, dia tidak merasa banyak. Tidak ada cara lain, Yun Xiao menghela nafas, kita hanya bisa melakukan ini. Dia menurunkan tubuhnya dan bergegas turun, di bawah tatapan takjub semua orang, dia melompat ke rawa dan tenggelam bersama mereka. Ding Ling, berseru, Tuan Muda Yun, apa yang kamu lakukan? Gu Yueseng, yang berdiri di kejauhan, tiba-tiba sangat gembira, dia tertawa dan berkata, haha, mereka akhirnya jatuh ke dalam perangkap, orang yang telah melarikan diri dengan susah payah pasti pergi untuk menyelamatkan teman-temannya, dia akan selesai juga. Dengan bantuan kekuatan bumi, batu ruang kosong dapat menyerap Yuan Qi tanpa henti, bahkan jika dia menyelamatkan orang, dia akan tersedot, haha. Ekspresi Si Tu Heng tidak sesantai sebelumnya, dia mengerutkan kening dan berkata, Tuan Gu, saya pikir orang itu melompat turun sendiri, sepertinya dia tidak mencoba menyelamatkan seseorang. Lompat sendiri, mata Gu Yueseng melotot dan dia berkata dengan sinis, Tuan Si Tu memang sangat pintar, mengapa Anda tidak mencoba melompat ke bawah? Ini sangat menyenangkan. Si Tu Heng mendengus dingin, wajahnya menjadi gelap dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Baiklah, kita bisa pergi dan mengumpulkan rampasan kita. Gu Yueseng menyingkirkan cakram susunan dan hendak pergi. Ayo tunggu saja, tidak akan terlambat untuk pergi setelah mereka benar-benar dipanggang oleh binatang lava. Si Tu Heng tampaknya memiliki beberapa kekhawatiran. Gu Yueseng mendengus jijik, apakah semua anggota korps tentara bayaran kerangka sama takut mati sepertimu? Tidak ada yang bisa melarikan diri dari efek batu ruang kosong. Dia berlari maju sendirian. Setelah berpikir sejenak, Si Tu Heng juga merasa bahwa itu seharusnya tidak menjadi masalah besar, dia mengikuti dengan cermat, di belakangnya, 5 sosok lain juga naik ke udara dan mengikuti di belakangnya, seolah-olah mereka adalah 5 bayangan. Haha, seperti yang diharapkan, mereka semua tenggelam. Gu Yueseng dan 7 orang lainnya dengan cepat melayang di atas rawa, mereka menatap dingin ke lava merah yang menggelegak di bawah, udara panas naik, dan mereka tidak bisa melihat siapapun sama sekali. Sayang sekali aku tidak bisa bertemu dengan ahli di karavan, namun, tidak peduli seberapa kuat dia akan mati ketika dia bertemu denganku, Gu Yueseng. Baiklah, misi sudah berakhir, ayo kembali dan laporkan. Si Tu Heng berkata, tahu ini, Tuan Gu, dikatakan bahwa kita harus membawa Hailin kembali, bahkan jika dia sudah mati, kita membutuhkan tubuhnya. Mayat. Kita berada di bawah lava, kata Gu Yueseng dengan sedih, dan ada batu ruang kosong, jadi kita tidak bisa mengedarkan ki vital kita, apakah menurutmu akan ada mayat? Si Tu Heng mengerutkan kening, dia tampaknya berada dalam posisi yang sulit saat dia berkata, sebelum saya keluar, Tuan Yu menyuruh saya untuk membawa mayat itu kembali apapun yang terjadi, apa yang harus saya lakukan? Bisakah Anda mengeluarkan batu-batu pembersih itu? Aku akan turun dan mencari mereka. Gu Yueseng tidak sabar dan berkata, titik leleh batu ruang kosong tidak tinggi, diperkirakan akan mencair dalam setengah hari, namun, pada saat itu, orang-orang ini bahkan tidak akan memiliki mayat yang tersisa, bukankah dia hanya tuan muda yang tidak berguna? Mengapa mereka membutuhkan mayat? Kita hanya perlu memastikan bahwa dia sudah mati. Ya, kenapa kamu menginginkan tubuh Hailin? Mungkinkah karena kekuatan garis keturunan di tubuhnya? Tiba-tiba, suara sumbang datang dari lava. Semua orang terkejut, mata mereka terbuka lebar saat mereka melihat ke bawah dengan tidak percaya. Sebuah pusaran kecil mulai muncul di lava yang mengepul, dan kemudian perlahan mengembang saat sesosok perlahan bangkit darinya, itu memang Yun Xiao, dengan senyum cerah di wajahnya, dia menyipitkan matanya dan berkata, wanita Yu yang Anda bicarakan itu, apakah dia mencoba menyempurnakan kekuatan garis keturunannya? Siapa kamu? Mereka bertujuh mundur karena terkejut, ekspresi Si Tu Heng berubah drastis, gelombang niat membunuh dingin melonjak keluar dari tubuhnya dan mengunci lawannya.
Misi kali ini sangat rahasia, permintaan para petinggi adalah untuk mendapatkan tubuh Hailin, jika mereka tidak dapat menyelesaikan misi, mereka setidaknya harus tidak mengungkap keberadaan mereka. Sekarang, dia tidak hanya tidak mendapatkan tubuhnya, tetapi keberadaannya juga terungkap, bahkan Tuan Yu yang misterius dari tentara bayaran kerangka ketahuan, kemudian dia hanya bisa membunuh mereka semua. Jika tidak, jika dia kembali, dia pasti tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab yang berat. Wajah Tuan Gu menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, kamu yang menembus 2 levelku. Berapa umurmu? Tingkat mana dia? Dilihat dari fluktuasi kekuatan jiwa yang datang dari pria itu, dia pasti seorang alkemis, namun, yang paling mengejutkannya adalah dia tidak bisa melihat level yang lain, dia hanya bisa melihat usia yang lain, dan orang ini baru berusia 15 tahun. 2 tahap. Yun Xiao menunjuk ke bawah sambil tersenyum dan berkata, apakah ini dihitung sebagai ujian? Tuan Gu sangat marah, seolah-olah harga dirinya telah terluka, dia berkata dengan marah, bocah, kamu berasal dari sekte mana? Siapa tuanmu? Kamu tidak perlu tahu siapa tuanku, kata Yun Xiao dingin, tapi, saya sangat tertarik pada Anda, dia cukup berbakat, seorang penyihir kelas 5, dia hanya fokus untuk meneliti beberapa teknik rahasia yang membosankan, jika tidak, prestasinya pasti akan lebih dari ini, melihat usiamu, kamu bahkan belum berusia 30 tahun, bukan? Cek, lumayan. Jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, akan sangat nyaman untuk didengar, namun, itu adalah ironi besar bagi Gu Yueseng untuk mendengarnya dari seorang alkemis tingkat kelima berusia 15 tahun. Bocah, kamu mencari kematian. Jangan berpikir bahwa aku yang terbaik di dunia hanya karena kamu sedikit berbakat. Dia meraung marah, aku akan mengajarimu cara menghormati seniormu dalam seni ramalan. 5 kutukan, bunga cermin. Semburan energi jahat tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya, menyebabkan ruang berfluktuasi dan terdistorsi saat menyapu ke depan. Serangan spiritual. Yun Xiao tertawa, serangan spiritual. Petik 2. Teknik serangan spiritual ini memang tidak buruk, tapi mengapa memancarkan aura jahat? Katanya sambil tersenyum, mengapa engkau memilih jalan yang jahat daripada yang benar? Dia mengulurkan tangannya, merentangkan jari-jarinya, dan mendorong sedikit ke depan. Ruang yang terdistorsi mandek dan didorong mundur oleh perlawanan yang hebat, itu langsung kembali ke keadaan semula. Gu Yueseng berteriak ngeri, fluktuasi kekuatan jiwa yang sangat kuat. Pangkat apa kamu? Dia berbalik dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa, tidak mungkin. Kamu baru berusia 15 tahun, bagaimana kamu bisa begitu menantang surga? Saya tidak percaya. Kekuatan ilahi muncul. Dia berteriak lagi, dan lampu hijau meledak dari tubuhnya, itu mulai berputar di sekelilingnya, berubah menjadi pola yang menyebar lapis demi lapis, wajah Gu Yueseng tampak sangat aneh di bawah lampu hijau. Kekuatan garis keturunan. Yun Xiao melihat perubahan di tubuhnya dengan kaget, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, meskipun agak aneh, itu jelas bukan kekuatan garis keturunan. Pada saat ini, mata kiri Gu Yueseng tiba-tiba mulai membengkak dan perlahan menonjol, itu menjadi sangat menakutkan dan benar-benar mengambil sebagian kecil dari wajahnya, pembuluh darah hijau terhubung di sekitar bola matanya dan menutupi seluruh kepalanya. Ekspresi Situ Heng dan yang lainnya di belakangnya sedikit berubah, mereka tampaknya merasa sangat tidak nyaman, mereka mundur beberapa puluh meter sebelum mereka berhenti dan melihat ke kejauhan. Apa? Yun Xiao tercengang, Anda, bola mata Anda kasaya adalah mata surgawi primordial. Petik 2. Tubuh Gu Yueseng berlumuran keringat dingin, dia tampaknya sangat tidak nyaman di bawah perubahan semacam ini, tetapi dia masih tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, haha, itu benar. Ini adalah mata ilahi dari klan mata surgawi dahulu kala, dan saya mendapatkannya. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melawanku. Bola matanya yang besar memancarkan cahaya aneh, tiba-tiba, pupil matanya berkontraksi dan secara bertahap berubah menjadi moon iblis hitam. Langkah ini adalah cici. Hati Yun Xiao bergetar saat kekuatan spiritual yang sangat kuat mengelilinginya dari segala arah, dia merasa seolah-olah dia telah terjun jauh ke dalam air pasang, dan lautan spiritualnya mulai berada di bawah tekanan besar, seolah-olah akan pecah kapan saja. Hahaha, Gu Yueseng tertawa terbahak-bahak, meskipun dia masih terlihat kesakitan,
dia jelas sangat bahagia, sepertinya identitas Anda memang tidak biasa, kamu bahkan mengenali gerakanku ini. Itu benar, langkah ini adalah Kasaya Gu Fei yang saat itu. Kekurangan sihir mata bulan. Melihat wajah ngeri Yun Xiao, Gu Yueseng berkata dengan bangga, masing-masing dari 10 penguasa bela diri memiliki kekuatannya sendiri, dan Gu Fei yang adalah orang nomor 1 dalam serangan spiritual di alam seni bela diri surgawi, saya memiliki mata ilahi primordial dan teknik mata Gu Fei yang, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melawanku. Yun Xiao buru-buru melatih teknik ilahi ekspansi besar, dan baru kemudian laut spiritualnya berangsur-angsur stabil, lapisan tipis cahaya keemasan mulai muncul di sekelilingnya, mengisolasinya dari kekuatan spiritual. Ini adalah pertama kalinya dia diserang oleh teknik matanya sendiri, baru sekarang dia tahu betapa menakutkannya teknik matanya, jika dia tidak memiliki teknik ilahi ekspansi yang hebat, dia akan jatuh ke dalam perangkap pihak lain pada saat gangguan itu, ini pasti akan berakibat fatal dalam pertempuran antara seniman bela diri. Bahkan ketika dia menggunakan teknik ilahi ekspansi besar, dia merasa sangat sulit untuk menahan serangan mental, kejutan mental dari mata surga dahulu kala sangat kuat dan hampir menghancurkan kekuatan seni ilahinya. Klan mata surgawi yang dahulu kala memang menakutkan. Si Tu Heng, yang berdiri di belakang Gu Yueseng, juga memiliki ekspresi serius di wajahnya, meskipun dia tidak bisa melihat perubahan di wajah Gu Yueseng, dia bisa merasakan aura kuno yang terpancar darinya, itu mengejutkan. Yun Xiao tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi, dia ceroboh, dan serangan spiritual lawan telah berada di atas angin, jadi dia sekarang dalam posisi yang sangat pasif, dia harus segera menekannya, jika tidak, jika waktu berlarut-larut dan lautan kesadarannya dihancurkan oleh pihak lain, dia benar-benar akan hancur. Tangannya berkedip dan lonceng kuno muncul di telapak tangannya. Lonceng dinasti, satu dinasti adalah satu abad. Dang! Suara lonceng terdengar dari kehampaan kuno, dan gelombang fluktuasi kuno datang dari langit, mengganggu fluktuasi mental yang dipancarkan oleh mata surga dahulu kala, tekanan spiritual kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang angkasa, dan kedua kekuatan itu saling melahap. Ekspresi Gu Yueseng berubah, dia menatap bel kuno dengan ngeri dan berkata dengan kaget, kamu pengecut. Kamu benar-benar memblokir teknik pupilku, kekurangan bulan. Senjata tingkat mendalam macam apa ini? Dang! Dengan cincin lain, kuno kedua akan menyebar, menabrak ke segala arah seperti gelombang, itu mendorong melalui rumput liar kering dan gulma busuk saat menghancurkan semua kekuatan. Puff! Mata kiri Gu Yueseng sangat kesakitan, dan seluruh lautan kesadarannya mati rasa. Tidak hanya itu, pikirannya juga terguncang oleh suara bel, dan dia memuntahkan seteguk darah. Kekuatan spiritual mata surga dahulu kala dihancurkan oleh lonceng, itu terluka parah dan segera ditutup, tidak dapat dibuka untuk sementara waktu. Yun Xiao juga tidak dalam kondisi baik, setiap kali lonceng dinasti dipukul, itu hampir menguras semua ki primordialnya, dan serangan kedua adalah batasnya, dia mengeluarkan sejumlah besar pil obat dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya dan menelannya, baru kemudian ekspresinya menjadi sedikit lebih baik. Ah! Gu Yueseng menutupi mata kirinya dengan satu tangan, dia sangat kesakitan sehingga dia terus meratap di udara, dia terus mengutuk, hewan, bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Bawa Tuan Gu pergi. Si Tu Heng terbang dengan tergesa-gesa dan menginstruksikan salah satu anak buahnya untuk menarik Gu Yueseng kembali, dia dan 4 lainnya dengan cepat mengepung Yun Xiao, dan niat membunuh mereka melonjak. Siapa kamu? Tidak ada orang sepertimu di kelompok tentara bayaran noob. Wajah Si Tu Heng gelap, dia sepertinya mengenal kelompok tentara bayaran pemula seperti punggung tangannya. Mata Yun Xiao menjadi dingin saat dia berkata, aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu. Ruang di belakangnya tiba-tiba berputar, dan sosok Duan Yue muncul, dia melihat sekeliling dengan tatapan rumit dan berkata sambil menghela nafas, dataran iblis. Saya akhirnya kembali, cepat dan jaga mereka. Kata Yun Xiao, jangan biarkan Gu Yueseng itu lolos. Bawa dia ke tablet alam ilahi, saya punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepadanya. 10 napas. Duan Yue terkekeh. Aura di tubuhnya naik, dan dia segera bergegas dari Grandmaster Bela Diri Bintang 7 menjadi Kaisar Bela Diri Bintang 4, tekanannya menekan hati semua orang seperti gunung. Wolf, seorang Kaisar Bela Diri.
Ekspresi Si Tuheng berubah drastis saat dia jatuh ke dalam keputusasaan, matanya tiba-tiba berbinar saat dia berseru, kamu adalah Duan Yue. Petik 2. Duan Yue mengerutkan kening dan berkata, kamu mengenalku, bukankah kamu dibunuh oleh Kaisar Haolian muda? Si Tuheng tiba-tiba bertanya, dia belum mati. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, orang-orang ini berasal dari kelompok tentara bayaran pemula, mereka harus menjadi musuh Anda, kamu harus membunuh mereka. Duan Yue tersenyum acuh tak acuh dan berkata dengan cara yang tampaknya sopan, saya selalu menjadi orang yang murah hati yang tidak mengingat kesalahan orang kecil, dan saya suka membalas kejahatan dengan kebaikan, biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Si Tuheng, haha, Yun Xiao, hehe, berhentilah membuang-buang waktu. Duan Yue berteriak, mati. Dia seperti raksasa saat dia berjalan menuju Si Tuheng, di bawah tekanannya, beberapa dari mereka bahkan tidak bisa menolak. Di bawah lava, ada ruang independen yang memisahkan semua lava. Zhu Lei dan yang lainnya mengambil tindakan satu demi satu, dan lapisan pertahanan terhubung bersama, ruang menjadi semakin besar, dan hampir semua orang dari kelompok tentara bayaran pemula ditemukan, meskipun banyak dari mereka dalam keadaan menyedihkan, tidak ada dari mereka dalam bahaya. Apa? Hong Yu sedikit bingung pada awalnya, lava masih menyerap ki sejati semua orang, mengapa tidak terpengaruh sama sekali sekarang? Petik 2. Zhu Lei berkata, siapa yang peduli, tidak peduli apa, hidupnya diselamatkan. Apakah semua orang di sini? Apakah kita masih kekurangan orang? Apa? Hailin terkejut, kakak laki-laki Yun Xiao tidak melihatnya. Semua orang terkejut, Zhu Lei berkata, mereka yang merupakan raja bela diri ke atas, gunakan ki vitalmu untuk memisahkan lava dan cari Tuan Yun Xiao, kalian semua, tetap di sini dan jangan bergerak, kita akan naik bersama nanti. Iya, banyak orang menanggapi dan hendak melangkah ke magma lagi. Ding Ling, tiba-tiba berkata, menurutku itu tidak perlu, Tuan Muda Yun adalah seorang raja bela diri, jadi selama lava tidak menyerap ki vitalnya, dia akan baik-baik saja, ayo naik dulu. Hailin tercengang, dia melihat ekspresi acuh tak acuh Ding Ling, dan Luo Yunsang dan merasa ada yang tidak beres. Gulu-gulu, sesosok masuk ke dinding pelindung, yang dibuka oleh ki primordial, itu adalah Yun Xiao. Kakak laki-laki Yun Xiao, Hailin sangat gembira, kamu baik-baik saja, itu bagus. Wajah Yun Xiao sedikit pucat saat dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya cukup takut pada awalnya, kemudian, saya menemukan bahwa saya dapat menggunakan ki vital untuk membukanya, tetapi saya tidak dapat melihat apa yang ada di depan saya, tempat ini tampaknya telah menghalangi indera ilahi, tapi untungnya, saya menemukan semua orang tepat waktu. Ding Ling, dan Luo Yunsang sama-sama memberinya tatapan menghina. Apa yang disebut perisai indera ilahi didirikan oleh Yun Xiao sendiri, sehingga pertempuran di luar tidak akan diperhatikan oleh yang lain. Zhu Lei berkata, senang semua orang ada di sini, sekarang, semuanya, ayo naik bersama. Penghalang pertahanan sangat besar sehingga menutupi ruang besar 30 hingga 40 meter, bahkan kereta yang ditumpangi Hailin dan beberapa kuda naga ada di dalamnya. Semua orang mulai bekerja sama dan perlahan melayang. Semuanya, tetap semangat. Mungkin ada bahaya yang menunggu kita di luar, jadi kita harus berhati-hati. Ekspresi Hong Yu serius, seolah-olah dia bisa merasakan bahwa itu musuh yang akan dia hadapi setelah meninggalkan tempat ini akan sangat sulit. Ding Ling, dan Yun Sang mencuri pandangan ke arah Yun Xiao, yang mengangguk sambil tersenyum, menunjukkan bahwa semuanya sudah beres. Segera, perisai pertahanan besar bergegas keluar dari lava rawa, naik ke udara, dan mendarat di kejauhan. Begitu kaki semua orang menyentuh tanah, mereka langsung merasa hangat dan berat, ternyata menginjak tanah begitu mantap dan aman. Semuanya, waspadalah, jangan ceroboh. Indra ilahi Zhu Lei menyapu area itu dan tidak menemukan jejak musuh, tetapi dia masih memperingatkan semua orang. Tuan Yun Xiao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hailin bertanya. Alih-alih bertanya pada Zhu Lei, dia menoleh ke Yun Xiao, jelas, Zhu Lei telah membuat dua penilaian yang salah, yang telah mengangkat citra Yun Xiao di hati orang banyak. Zhu Lei sedikit malu, tetapi dia masih memiliki ekspresi bertanya di wajahnya. Aku sudah mencoba beberapa kali tetapi gagal, kata Yun Xiao sambil tersenyum, saya tidak bisa.
Melihatnya sekarang, saya pikir mereka pasti sudah dievakuasi. Bersambung.